Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bisa saja ya ini persiapan Anies dan Ahok untuk maju di Pilpres 2029. Ketika kita lihat sekarang ini MK hapus ya ketentuan presidensial threshold 20%. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian ya menjadi angin segar bagi Anies Baswedan dan Ahok dari partai-partai yang lain begitu kan ya, karena sudah menghapus presidensial threshold 20%. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Artinya apa? Artinya partai-partai bisa mengajukan calonnya sendiri. PDIP, ya partai-partai yang lain begitu kan. Ini menandakan ya Jokowi sudah kalang kabut. Bisa saja pendukung-pendukung Jokowi ini ngamuk. Bisa saja pendukung-pendukung Gibran ini ngamuk. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu kan. Ya nanti kita ya para calon-calon yang punya figur yang sangat luar biasa seperti sosok Anies Baswedan, seperti Ahok, seperti Prabowo, ya seperti yang lain begitu kan. Bisa saja ini akan menjadi calon presiden. Bisa saja jadi. Bagaimana kalau Gibran? Gibran kan tidak punya partai, ya mau diusung dari mana? Ya PSI bisa juga begitu kan. Tapi secara tidak langsung ya sekarang ini ya perdebatan politiknya adalah bukan soal ini kendaraan partainya apa, tapi lebih diskusinya ya mungkin lebih menarik pada soal figur. Nah, kalau figur ini sudah jelas di situ bukan tidak mungkin akan didorong maju begitu kan ya. Memang Anies tidak punya partai, tapi partai Nasdem, PDIP, ya mungkin salah satunya bisa mengusung Anies Baswedan. Ya inilah yang akan terjadi. Ya. Makanya dengan adanya Anies dan Ahok ada kejutan besar, mungkin ini ada perlawanan terhadap seorang Jokowi. Ngeri bos, ini ngeri politik kita begitu kan. Ya kalau melawan Jokowi artinya Jokowi bisa saja ya nyungsep nantinya begitu. Ya pendukung-pendukung Jokowi, ya Gibran, ya terus kemudian reputasi Jokowi sudah tidak akan dibicarakan lagi. Kenapa? Bisa saja partai-partai besar seperti Kim Plus yang sudah gabung di situ begitu, bisa saja meninggalkan ya seorang Jokowi. Kenapa? Karena adu reputasi, adu figur di situ ya. Bagaimana kader-kader terbaik untuk bisa menjadi calon presiden? Coba kita lihat seperti partai Partai Golkar begitu kan. Masa mau menyalonkan Gibran? Mending kadernya sendiri. Mending Bahlil aja yang maju. Partai PAN begitu kan. Ya seharusnya Zulhas yang maju. Demokrat AHY yang maju. Artinya apa? Artinya bahwa ya di tahun 2029 ini adu gagasan, adu figur. Ya. Bukan adu anaknya Jokowi, bukan adu anaknya ini, anaknya itu begitu kan ya. Yang kemudian maju, orang akan melihat itu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Karena yang kita lihat hari ini adalah masalah masalah soal figur. Ya, kita lihat saja nanti. Prabowo bisa tenggelam. Ya, kita lihat saja karena sosok figur begitu. Kim Plus ini bisa saja bubar sana sini. Kita lihat saja. Dengan adanya kebijakan bukan kebijakan sih, dengan adanya aturan-aturan di Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas begitu kan ya, menandakan bahwa presidensial threshold 20% sudah dihapus. Saya yakin para pendukung-pendukung Mulyono ini pasti ngamuk-ngamuk di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa di rezim Jokowi ya 9 tahun mereka mengunci figur-figur itu. Ya, seperti Anies Baswedan mau dikunci, seperti figur yang punya potensial dikunci dengan adanya apa? Presidensial threshold. 20% di ambang batas begitu kan. Artinya dikunci sana, kunci sini, kunci sana. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang punya potensial, figur-figur yang punya potensial untuk bisa membangun bangsa dan negara kita, malah dikunci oleh seorang Mulyono. Ngeri bos, ini ngeri. Dan sekarang ya marwah KPK sudah kembali ke jalan yang benar. Ya kan?
Kita lihat saja, semua orang kebebasan berdemokrasi dipersilahkan. Figur yang mana dipersilahkan. Nah, ini catatan penting. Kaisang kalau tidak maju rugi, ya. Terus kemudian karena ini adalah ketua umum partai, Bahlil, AHY, terus kemudian Zulkifli Hasan, ada 9 partai di situ di parlemen yang siap-siap akan maju menjadi kontestan calon presiden di 2029. Keren, Bos. Ya, keren. Artinya apa? Artinya bahwa di tahun 2029 nanti banyak calon. Nah, tak kalah penting nih, tak kalah penting. Mungkin sekelas Fahri Hamzah akan mau maju. Ya, sekelas Fahri Hamzah mungkin akan mau maju begitu kan ya. Sekelas yang lain mungkin akan mau maju atau apa. Tapi yang jelas bagi kami adalah MK sudah kembali ke marwahnya, ke jalan yang benar. Semua orang demokrasi kita, semua orang diberikan kebebasan untuk menjadi calon-calon tertentu begitu kan ya. Jadi saya kira inilah yang akan terjadi ke depan nantinya, bahwa persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan apapun begitu bisa saja ini akan menjadi cikal bakal kekuatan dari masing-masing partai, biar tidak menjadi penjilat partai ini, gabung ini, gabung itu begitu kan logikanya itu. Makanya saya kira marwah dari KPK ini sudah kembali ke jalannya. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa ya MK hapus ambang batas 20% ini syarat pencalonan presiden ya. Ya, dissenting opinion cuma 2 hakim, yaitu Paman Gibran dan Anwar Osman dan Daniel Yusmak. Ya biasalah mereka begitu kan ya. Ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana keluarga mereka? Ngeri, Bos. Ini kan ngeri ya. Artinya oke lah kita mengamati soal-soal itu begitu kan ya. Tapi kita perlu lihat ya, dengan apa yang kemudian disampaikan para netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi dengan adanya sosok Anies Baswedan yang punya potensial ini, persiapan Pilpres 2029, Anies punya potensi merebut suara Prabowo, sementara Ahok berpotensi menarik suara Jokowi. Lagi-lagi kekuatan netizen akan berkuasa penuh berangkul ya, ceruk non partisan ya. Anies Ahok atau Ahok Anies. Ini kita lihat saja. Dengan keputusan MK Presidential Threshold begitu kan, bisa ubah peta politik di 2029. Artinya apa? Artinya Prabowo kalau tidak segan begitu kan ya, bisa kocar-kacir. Inilah keuntungan bagi PDIP sebagai oposisi ya. Jadi artinya kalau kita melihat dengan nanti mungkin ada 3 calon lah ya di 2029. Prabowo saya yakin dan seyakin-yakinnya peta politik bagaimana soal dirinya begitu mau calon lagi, atau setidaknya bagaimana program-program yang dijalankan Prabowo, pasti ada nuansa-nuansa pikiran kita ya. Para partai-partai lain mencitrakan diri bagaimana sosok figur yang akan bisa diusung di tahun 2029 akan dipersiapkan hari ini. Bisa saja begitu kan ya, dipersiapkan hari ini. Nampaknya Anies dan Ahok sudah membuat kejutan. Jangan-jangan ini sudah dipersiapkan untuk menjadi calon presiden. Atau jangan-jangan ini akan melawan seorang Jokowi. Ngeri, Bos, ngeri ya. Karena politik kita tidak tahu. Peta politik semakin hari semakin menunjukkan bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu bersama, nampaknya akan berbeda. Makanya pemuja-pemuja Jokowi kocar-kacir sana sini, pemuja-pemuja Gibran kocar-kacir sana sini. Akhirnya apa yang terjadi? Ambiar. Mau berlabuh kemana seorang Jokowi? Tidak punya partai kok. Ya, Gibran mau kemana? Mau Golkar. Ada Bahlil kok sebagai ketua. Ya pengen eksis juga sebagai calon presiden dong. Mumpung ada kesempatan. Nanti ganti presiden, ganti lagi kebijakannya. Ganti MK, ganti lagi kebijakannya. Ya mumpung ada kesempatan, Bahlil majulah. Walaupun dapat 1%. Ya nggak ada masalah. Kalau mau Bahlil mau jadi calon presiden, nggak ada masalah. Ya, walaupun dapat 1% nggak apa. Yang penting tampil, kata Caimin. Ya, daripada jadi pengangguran. Daripada jadi pengangguran nih gimana begitu. Ya mending tampil aja begitu kan ya. Pengen eksis numpang sana sini. Masalah ada orang yang nggak memilih, ya terserah begitu, pasrahkan aja ya. Itu yang kita lihat. Coba kita lihat saja ya.
PAN begitu kan. PAN ini kan punya simpatisan yang besar. Rugi kalau tidak mencalonkan kadernya sendiri. Rugi Pak Zulhas ini kalau tidak maju sendiri. Rugi mereka. Kenapa? Ya kita lihat saja partisipannya banyak kok begitu kan. Ya basis-basis agama mereka banyak. Bisa saja basis-basis dari partai-partai agamis kemudian maju ke ke PAN seperti Caimin mau maju ya silahkan walaupun nanti dapat 2% gak ada masalah. Ngeri ini ngeri gak ada masalah. Makanya ya kita ke depan ini peta politik sudah berubah. Bagaimana sosok figur yang kemudian menjadi otoritas, menjadi orientasi ya untuk menjadi calon presiden di 2029. Ya tidak lagi bukan pencitraan masuk gorong-gorong, makan di tengah jalan, ya pencitraan bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Sudah tidak level bos. Senggol dong. Ini yang kita lihat hari ini. Jadi mungkin ya kalau Anies maju sebagai figur, Ahok maju sebagai figur, ya didukung oleh PDIP, didukung oleh Nasdem. Wah, selesai sudah urusan itu ya. Tahun 2029 lantik aja Anies Baswedan Ahok. Kenapa? Anies saja begitu kan ya. Anies ya kita lihat saja, bisa saja punya potensi untuk merebut suara Prabowo, punya potensi di situ begitu. Sementara Ahok berpotensi ya meraup suara dari Jokowi. Bisa saja. Karena inilah politik yang akan terjadi, bos. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin begitu kan ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dalam dunia politik begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang akan melihat bahwa bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nampaknya hari ini berpihak kepada rakyat. Sehingga begitu di rezim Jokowi tidak bisa berkutik. Sana sini dikunci, 20% threshold. Masa kita lihat saja ya. Ya memang kalau memang ada batasnya silahkan begitu kan ya. Makanya nanti mungkin ada 4 figur yang menjadi calon. Ya, para pembantu-pembantu atau menteri-menteri Prabowo hari ini ingin eksis karena yang dijual kepada masyarakat adalah sosok figurnya. Prabowo bisa saja apa figurnya? Ya, kita lihat saja nantilah di masyarakat. Prabowo kalau tidak merangkul yang namanya Ahok, yang namanya Anies Baswedan, tidak akan pernah begitu kan. Dan bahkan itu bisa kalah begitu. Ya kenapa? Bisa saja lawan dari seorang Prabowo Gibran. Bisa saja begitu kan. Karena ini yang diutamakan sosok figur loh begitu kan. Ini ngeri. Ngeri sedap bos. Ya coba kita baca ya dari dari Tempo begitu kan. Ini menarik sekali beritanya. MK hapus ketentuan presidensial threshold 20%. Wah, ya keuntungan bagi Anies Baswedan sebagai sosok figur ini. Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20%. Hal tersebut berdasarkan pembacaan keputusan nomor perkara 62 ya pada hari ini. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ujar ya MK Suhartoyo membacakan keputusan ya di gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyebutkan penentuan ambang batas ini juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Karena itu, hal tersebut menjadi alasan menurut MK untuk menggeser dari pendirian putusan sebelumnya. Dia mengatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini juga bertentangan dengan beberapa pasal. Salah satunya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang ya NRI tahun 1945. Bahkan di sebelumnya permohonan ini diajukan oleh 4 orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Inika Maya Octavia. Para pemohon ya mendaliknya prinsip ya one man one vote one flu ya tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan dan prinsip one flow ya karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Idealnya menurut para pemohon, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk 2 periode pemilihan yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan penyimpangan pada prinsip asas periodik. Nah, artinya secara tidak langsung bahwa
ambang batas 20% itu bisa saja ya menjadi kepentingan-kepentingan para oligarki. Salah satunya adalah mengunci calon-calon potensial, mengunci calon-calon figur yang punya ya track record yang baik, itu satu. Yang kedua, ada lobby-lobby politik ya, ada lobby-lobby politik, ada kesepakatan-kesepakatan politik yang bisa dijual belikan kepada para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Bisa saja begitu kan. Ya kita lihat saja rezim Jokowi sana sini dikunci, sana sini. Dan sekarang sudah dibuka kuncinya. Mau apa? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.